Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri, yaitu cerita yang berjudul Nyiwer, Kisah Joyo dan Puspaningsih. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Dan tidak lupa, Kang Restu juga menyampaikan banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung channel ini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kisah cinta sejati Joyo dan Puspaningsih. Malam itu setelah suasana di ruang tamu mereka dan tamu-tamu pulang ke kamar masing-masing, suasana rumah kembali tenang. Abah Abdul dan Umi Jamilah pun yang sudah lama tidak memiliki waktu berduaan, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat bersama. Setelah makan malam dan berbincang-bincang dengan tamu-tamu, Abah Abdul pun memanggil Umi Jamilah ke kamar mereka. Dengan penuh kelembutan, ia pun membimbing istrinya ke dalam kamar tidur mereka yang sudah disiapkan dengan baik. Di dalam kamar, suasana romantis mulai terasa. Lampu-lampu redup pun memberikan cahaya lembut yang menciptakan suasana intim. Umi Jamilah yang masih merasa cemas dan marah dari kejadian sebelumnya merasakan ketenangan saat berada dekat dengan suaminya. Abah Abdul pun melihat perubahan suasana hati istrinya. Lalu dia pun meraih tangan Umi Jamilah dan membisikkan kata-kata lembut. Umi, aku tahu bahwa kamu merasa cemas dan marah. Tapi malam ini kita hanya perlu berdua dan melupakan semua masalah. Aku merindukanmu dan ingin menghabiskan waktu bersamamu. Umi Jamilah yang mendengar kata-kata penuh kasih sayang dari suaminya merasa hati dan pikirannya lebih tenang. Ia pun membalas, "Aku juga merindukanmu, Abah. Sudah terlalu lama kita tidak bersama seperti ini." Abah Abdul pun memeluk istrinya dengan lembut dan mulai mencium bibirnya dengan penuh kehangatan. Ciuman mereka semakin dalam dan penuh cinta, seolah-olah mereka ingin menghapus semua kerinduan dan ketegangan yang mengganjal di hati mereka. Umi Jamilah pun membalas ciuman itu dengan penuh rasa sayang. Tangan mereka saling membelai dengan lembut. Mereka pun saling melepaskan semua kerinduan yang selama ini terpendam, berbagi kehangatan dan kebahagiaan setelah seminggu terpisah. Abah Abdul pun dengan penuh keleluasaan, dia pun memeluk dan membelai Umi Jamilah. Mereka berdua menikmati keintiman dan kebersamaan mereka, mengisi malam dengan momen-momen penuh cinta dan juga kehangatan. Suasana kamar dipenuhi dengan suara lembut dan ciuman yang saling bertukar, membuat mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Dalam momen-momen tersebut, semua kekhawatiran dan kecemasan yang menyelimuti Umi Jamilah seakan-akan lenyap. Mereka berdua pun merasakan kebahagiaan dan kedekatan yang membuat mereka merasa lebih terhubung satu sama lain. Malam itu, mereka menemukan kembali kehangatan dan cinta yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Malam yang hening di rumah Abah Abdul terus berlanjut. Di luar, angin sepoi-sepoi berembus lembut dan suara-suara alam malam menjadi latar belakang yang tenang. Namun di dalam rumah, suasana berbeda sedang berlangsung. Joyo yang sedang berada di kamarnya merasa gelisah. Ia pun berusaha untuk tidur, tetapi pikirannya terus melayang. Suara lembut dari kamar Abah Abdul dan Umi Jamilah mulai terdengar. Semakin lama semakin jelas suara desaan Umi Jamilah dan erangan Pak Abah Abdul membuat Joyo terjaga dan dadanya mulai berdebar. Joyo pun mencoba untuk mengalihkan pikirannya, tetapi semakin ia berusaha semakin kuat suara-suara itu menggema di telinganya. Suara keintiman antara Abah Abdul dan Umi Jamilah seolah-olah membangkitkan perasaan yang belum pernah Joyo rasakan sebelumnya. Dadanya bergetar dan tubuhnya menjadi tegang. Ia merasakan campuran emosi yang sulit diungkapkan antara rasa penasaran, kecanggungan, dan perasaan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Joyo pun duduk di atas tempat tidurnya. Dia mencoba mengendalikan dirinya, tetapi suara-suara itu terus menghantuinya, seolah-olah memanggil sesuatu dari dalam dirinya yang selama ini telah tersembunyi. Pikirannya terombang-ambing antara rasa hormat kepada Abah Abdul dan juga perasaan yang sulit dijelaskan terhadap Umi Jamilah.
Joyo menatap langit-langit kamarnya, mencoba memahami perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Ada dorongan kuat untuk mengetahui lebih banyak untuk mendekati. Namun ia juga merasa terikat oleh rasa hormat dan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Dalam diamnya, Joyo merasakan pertempuran batin yang luar biasa. Suara-suara itu terus membangkitkan sesuatu yang mendalam di dalam dirinya, membuatnya merasa semakin sulit untuk menahan diri. Joyo pun menutup mata, berusaha keras untuk meredam gejolak hatinya. Namun suara-suara itu masih terus bergema, membawa perasaannya ke tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Pada keesokan paginya, setelah subuh, suasana di rumah Abah Abdul kembali tenang. Joyo yang semalam hampir tidak bisa tidur bangun lebih awal untuk menunaikan sholat subuh. Hatinya pun masih terasa berat dengan perasaan yang bercampur aduk. Namun ia mencoba mengendalikan dirinya dengan tenang. Setelah selesai berdoa, Joyo pun memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Udara pagi yang segar menyapa wajahnya saat ia keluar dari rumah Abah Abdul. Di halaman ia pun bertemu dengan Siti Zainab dan Sarah yang juga sudah siap untuk berangkat. "Kak Joyo, kami ingin ikut ke rumahmu. Sarah sangat ingin melihat desa kita yang indah dan sejuk, Kak," kata Siti Zainab dengan senyum manisnya yang selalu membuat Joyo merasa nyaman. Sarah yang berdiri di sebelah Zainab mengaku setuju. "Benar Kak Joyo, aku sudah mendengar banyak tentang desa ini dari Zainab. Katanya pemandangannya sangat indah dan udaranya juga segar sekali. Aku sangat ingin melihatnya." Joyo pun tersenyum tipis. Dia pun mencoba menutupi kegelisahannya. "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama." Ketiganya pun berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang menuju ke desa tempat tinggal Joyo. Sinar matahari pagi yang lembut mulai muncul di antara pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Udara pagi yang segar membuat suasana menjadi begitu damai dan suara burung berkicau menambah keindahan suasana pagi itu. Zainab dan Sarah terlihat sangat menikmati perjalanan mereka. Mereka berbicara tentang keindahan desa, tentang kehidupan sederhana yang menyenangkan, dan tentang harapan-harapan mereka di masa depan. Siti Zainab yang telah lama mengenal Joyo selalu merasa nyaman saat bersamanya. Sedangkan Sarah yang baru pertama kali mengunjungi desa ini tampak sangat terpesona dengan semuanya, termasuk dengan Joyo yang semakin membuatnya tertarik. Sesampainya di rumah Joyo, mereka pun disambut oleh pemandangan indah dari ladang hijau dan pepohonan yang rindang. Desa itu memang seperti surga kecil yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota. Zainab dan Sarah mengagumi pemandangan tersebut, sementara Joyo hanya tersenyum melihat kegembiraan mereka. "Aku tidak menyangka desa ini sambil menghirup udara segar dengan penuh rasa syukur." Joyo pun mengangguk. "Desa ini memang tempat yang sangat tenang. Kalian bisa menghabiskan waktu sepuasnya di sini." Zainab pun melihat Joyo dengan tatapan penuh kasih sayang. "Aku senang bisa pulang ke desa ini bersama Kak Joyo. Semuanya terasa lebih indah." Perjalanan pagi itu memberikan rasa damai bagi Joyo. Meski hatinya masih diliputi banyak pertanyaan, kehadiran Zainab dan Sarah yang ceria sedikit banyak mengalihkan pikirannya dari pergolakan batin yang ia alami semalam. Saat Joyo, Zainab dan Sarah berjalan pulang setelah subuh, mereka pun tiba di pertigaan jalan dan bertemu dengan Puspaningsi. Puspa pun menyapa mereka dengan senyuman yang ramah dan mengajak mereka untuk singgah di rumahnya. Dengan sopan dan penuh keramahan, Puspa pun menyambut tamu-tamunya ke rumahnya yang sederhana namun nyaman. Zainab dan Sarah yang belum pernah bertemu Puspa sebelumnya, mereka pun merasa terkesan dengan kehangatan dan kebaikan hati dari Puspa. Mereka pun berbincang-bincang santai di ruang tamu, dengan Puspa yang menghidangkan teh hangat dan kue-kue tradisional. Pembicaraan mereka pun penuh dengan canda dan tawa, sementara Joyo merasa nyaman berada di tengah-tengah dua wanita yang mencintainya. Dalam pertemuan ini, perasaan antara Joyo dan Puspaningsi semakin terasa. Namun ada juga ketegangan halus yang berkembang di antara Zainab dan juga Sarah, yang mulai merasakan daya tarik Puspa terhadap Joyo. Keadaan menjadi semakin menarik ketika ketiga wanita itu saling mengamati satu sama lain, masing-masing dengan pikiran dan perasaan yang tersembunyi. Pertemuan di rumah Puspa ini menjadi awal dari dinamika baru yang penuh dengan intrik dan perasaan yang kompleks, menguji kesetiaan Joyo dan hubungan-hubungan yang terjalin di antara mereka. Saat mereka berada di halaman rumah Puspa, keakraban antara Joyo dan Puspaningsi semakin terlihat.
Joyo dan Puspa berbicara dengan hangat. Mata mereka pun saling bertaut membuat percakapan lebih intim. Joyo yang memang sudah lama menyimpan perasaan terhadap Puspa tidak bisa menyembunyikan rasa sukanya. Puspa pun merasa nyaman berada di dekat Joyo. Seakan saat itu, dunia di sekeliling mereka menghilang. Namun keintiman ini tidak luput dari perhatian Zainab dan Sarah. Zainab yang sudah lama mencintai Joyo mulai merasakan gelombang cemburu yang semakin kuat. Sementara Sarah yang baru mulai merasakan ketertarikan terhadap Joyo juga tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman melihat kedekatan mereka. Raut wajah Zainab berubah tegang. Sementara Sarah mencoba menyembunyikan perasaannya, namun tetap saja terlihat dari sorot matanya. Zainab yang biasanya lemah lembut akhirnya tak bisa menahan emosi. Dengan suara yang gemetar ia pun berkata, "Joyo, kita tidak seharusnya mengganggu Puspa terlalu lama. Mungkin kita harus pergi sekarang." Nada suaranya jelas menggambarkan perasaan cemburu yang membara di hatinya. Sarah yang juga merasa tersaingi, dia pun menambahkan dengan nada lebih tenang tapi menusuk, "Benar Joyo, bukankah kita sudah berencana untuk menikmati keindahan desa? Kita sebaiknya tidak mengganggu Puspa." Joyo yang tersadar akan ketegangan yang mulai memanas, dia pun mencoba menenangkan Zainab dan Sarah. Namun sebelum ia sempat berbicara, Puspa menyadari perubahan suasana. Dengan senyum lembut yang menyembunyikan kesedihannya, Puspa pun berkata, "Zainab, Sarah, Joyo, aku tidak ingin menahan kalian lebih lama. Silakan pergi jika kalian ingin menikmati hari ini." Namun dalam hati Puspa, ia merasakan luka karena menyadari bahwa kedekatannya dengan Joyo menimbulkan kecemburuan. Meskipun begitu, ia juga tahu bahwa perasaannya terhadap Joyo semakin kuat. Pertemuan ini yang awalnya manis kini berubah menjadi ajang emosi yang terpendam, dengan ketegangan dan kemarahan yang semakin sulit untuk disembunyikan. Joyo pun merasa terjebak di antara perasaan dan kewajiban, sementara Zainab dan Sarah tidak bisa menghindari persaingan hati yang mulai terbuka. Akhirnya mereka pun meninggalkan rumah Puspa dengan suasana hati yang berat. Masing-masing tenggelam dalam pikiran dan perasaan mereka sendiri. Setelah perjalanan yang penuh dengan ketegangan, Joyo, Zainab, dan Sarah akhirnya tiba di rumah Joyo. Rumah sederhana itu berdiri di tengah hamparan hijau, dikelilingi pepohonan rindang dan tanaman-tanaman yang ditanam dengan penuh cinta oleh kedua orang tua Joyo. Aroma tanah basah dan segar setelah hujan malam itu menambah keindahan suasana. Pak Sunjaya dan Bu Asih, kedua orang tua Joyo, menyambut mereka dengan senyum hangat yang tulus. Wajah mereka yang cerah mencerminkan kehidupan yang penuh kesederhanaan dan juga kebahagiaan. Pak Sunjo dengan suara lembut dan ramah berkata, "Selamat datang Zainab, Sarah. Alhamdulillah kalian bisa mampir ke rumah kami yang sederhana ini." Bu Asih pun menambahkan, "Iya, kami senang sekali Joyo membawa kalian ke sini. Silakan duduk, istirahatlah dulu. Kami sudah siapkan sedikit minuman dan makanan untuk kalian." Zainab dan Sarah yang terbiasa dengan kemewahan dan kenyamanan di rumah mereka merasa sangat terkesan dengan kerendahan hati dan kehangatan yang ditunjukkan oleh orang tua Joyo. Keduanya pun duduk di lantai bambu yang bersih di hadapan meja kecil yang sudah diisi dengan teh hangat dan kue-kue tradisional yang dibuat dengan tangan oleh Bu Asih. Zainab yang biasanya banyak bicara kali ini lebih banyak diam. Ia merasa tenang berada di rumah ini, seakan segala kecemburuannya tadi menguap begitu saja. Ia pun terpesona oleh kesederhanaan dan keikhlasan yang terpancar dari kedua orang tua Joyo. Sarah yang masih terpesona oleh ketampanan Joyo merasa kagum dengan bagaimana orang tua Joyo begitu rendah hati meski mereka hidup dengan sederhana. "Terima kasih banyak Pak, Bu, rumah ini sangat nyaman," ujar Sarah dengan senyum manis. Joyo melihat bagaimana Zainab dan Sarah terkesan dengan suasana rumahnya. Ia pun merasa bangga dengan kedua orang tuanya yang selalu mengajarkannya untuk hidup sederhana dan menghormati orang lain. Pak Sunjaya pun kemudian berkata, "Kami ini hanya orang desa. Hidup kami sederhana. Tapi yang paling penting adalah kebahagiaan dan ketentraman hati. Joyo sering kami ajarkan untuk selalu rendah hati dan bersyukur dengan apa yang ada." Zainab dan Sarah pun saling pandang. Mereka benar-benar terkesan dengan kata-kata Pak Sunjaya.
Mereka lalu merasakan kedamaian yang jarang mereka temukan di kehidupan mereka yang sibuk dan penuh tekanan. Percakapan antara mereka pun mengalir dengan hangat. Zainab dan Sarah mulai merasakan bahwa di balik kehidupan sederhana Joyo dan keluarganya ada kebijaksanaan dan cinta yang begitu besar. Mereka berdua pun merasa semakin dekat dengan Joyo, bukan hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarganya. Setelah semua obrolan selesai dan suasana semakin tenang, Zainab dan Sarah pun akhirnya berpamitan kepada orang tua Joyo. "Terima kasih banyak ya Bu, Pak, atas keramahan dan hidangannya. Kami sangat menikmati waktu di sini," kata Zainab sambil tersenyum. Sarah pun mengangguk dengan setuju. "Betul, terima kasih atas semuanya. Kami akan sering-sering berkunjung jika diizinkan, Pak, Bu." Pak Sunjaya dan Bu Asih pun tersenyum penuh kehangatan. "Kami sangat senang sekali jika kalian bisa datang. Kapan saja ingin ke sini, pintu rumah kami selalu terbuka untuk kalian," jawab Bu Asih dengan suara lembut. Joyo pun lalu mengantarkan mereka hingga ke pintu gerbang rumahnya. Melihat mereka pergi dengan perasaan yang campur aduk antara bahagia dan khawatir, karena harus segera kembali ke rumah Abah Abdul. Sesampainya di rumah Abah Abdul, langit pun sudah mulai gelap, dan suara azan maghrib pun terdengar menggema. Zainab dan Sarah pun cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya. Tetapi begitu mereka membuka pintu, wajah Umi Jamilah sudah menunggu di ambang pintu dengan raut wajah marah. "Kalian ini dari mana saja? Kenapa sampai maghrib baru pulang?" Suaranya meninggi, menahan amarah yang jelas terlihat. Zainab dan Sarah pun tertunduk merasa bersalah. Maaf Bu, kami tadi mampir sebentar di rumah Joyo. Kami tidak sadar, waktu berlalu begitu cepat," jawab Zainab dengan nada pelan mencoba menenangkan ibunya. Namun Umi Jamilah masih marah. "Sebentar apa? Dari subuh sampai maghrib itu kalian sebut sebentar. Jangan ulangi lagi. Kalian itu perempuan, tidak baik berkeliaran sampai malam tanpa alasan yang jelas lagi. Dan lagi kamu Zainab, kau tahu kan ayahmu sedang keluar kota. Bagaimana kalau ada yang mencari?" Sarah yang biasanya pendiam, dia pun mencoba membela Zainab. Maaf Bu Jamilah, itu salahku juga. Aku yang mengajak Zainab untuk mengantar Joyo. Kami hanya ingin menikmati udara desa. Kami tidak bermaksud apa-apa." Umi Jamilah pun menghela nafas panjang. Dia mencoba menenangkan dirinya. "Lain kali ingat, kalian itu masih muda dan harus tahu batasan. Jangan sampai orang-orang bicara yang tidak-tidak." Zainab dan Sarah pun mengangguk, merasa sedikit lebih lega bahwa kemarahan Umi Jamilah tidak berlanjut. Mereka pun masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk, sadar bahwa waktu mereka bersama Joyo tadi telah menimbulkan kekhawatiran di rumah. Namun di balik teguran itu, tersirat pula rasa sayang dan perhatian Umi Jamilah terhadap mereka. Malam itu setelah semua aktivitas seharian selesai dan suasana rumah mulai tenang, Zainab dan Sarah pun masuk ke kamar mereka untuk beristirahat. Di dalam kamar, keduanya duduk di atas ranjang sambil berbisik-bisik membicarakan hal yang masih terngiang di pikiran mereka, yaitu Joyo. "Sarah, apa kau merasa ada yang istimewa tentang Joyo?" Zainab pun bertanya sambil memainkan ujung selimut. Matanya berbinar-binar setiap kali menyebut nama Joyo. Sarah pun tersenyum tipis. Dia menatap Zainab dengan tatapan penuh arti. "Tentu saja Zainab, Joyo bukan hanya tampan, tapi dia juga sopan dan sangat perhatian. Aku bahkan tak bisa berhenti memikirkan senyumannya saat kita di rumahnya tadi." Zainab pun tertawa pelan, merasakan perasaan yang sama. "Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Sulit dijelaskan, tapi dia membuatku merasa nyaman dan tenang. Aku berharap suatu hari nanti." Percakapan mereka pun tiba-tiba terhenti ketika pintu kamar terbuka dengan keras. Umi Jamilah pun berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah padam dan matanya penuh kemarahan. "Apa yang kalian bicarakan ini? Joyo, Joyo, Joyo. Hanya itu yang ada di pikiran kalian kan?" Suaranya bergetar mencerminkan kecemburuan yang membara di dalam hatinya. Zainab dan Sarah pun terkejut, tak menyangka bahwa ibu mereka mendengar pembicaraan mereka.
Zainab pun mencoba menjelaskan. Ibu, kami hanya berbincang tentang Joyo karena dia teman kami, tidak lebih. Namun Umi Jamila masih tidak bisa ditenangkan. Teman, kalian ini anak-anak perempuan. Tidak pantas kalian membicarakan laki-laki seperti itu di malam hari. Apalagi Joyo, yang bahkan tidak pantas kalian dekati. Nada suaranya semakin meninggi, penuh dengan kecemburuan yang tak bisa lagi ditutupi. Sarah yang biasanya tenang merasa terpojok. Maaf ibu, kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya mengagumi Joyo karena dia memang orang yang baik. Tapi kata-kata Sarah justru membuat Umi Jamila semakin marah. Cukup, jangan sebut-sebut namanya lagi. Aku tidak mau mendengar kalian membicarakan dia. Joyo hanya seorang pemuda biasa. Dan kalian tidak boleh berangan-angan terlalu tinggi. Zainab dan Sarah pun tertunduk, merasa bersalah dan bingung dengan reaksi keras Umi Jamila. Mereka tahu di balik amarah itu ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu rasa cemburu yang mungkin tak pernah mereka duga sebelumnya. Umi Jamila pun akhirnya meninggalkan kamar mereka dengan perasaan yang tak menentu. Sementara Zainab dan Sarah terdiam dalam keheningan malam, merenungi perasaan mereka terhadap Joyo dan kebingungan yang kini melingkupi hubungan mereka dengan Umi Jamila. Singkat cerita, pada malam itu Umi Jamila pun berbaring di tempat tidurnya. Dia mencoba untuk memejamkan mata, namun pikiran tentang Joyo, Zainab dan Sarah terus berputar di kepalanya, membuatnya gelisah. Suara detik jam pun terdengar begitu jelas di keheningan malam, seolah-olah waktu berjalan sangat lambat. Di dalam hatinya itu, Umi Jamila merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa cemburu yang membakar setiap kali ia membayangkan Joyo bersama Zainab atau Sarah. Ia tahu bahwa kedua gadis itu masih muda dan cantik, penuh pesona yang bisa menarik perhatian siapa saja termasuk Joyo. Kau bodoh Jamila, kau bodoh, bisiknya kepada diri sendiri. Dia pun mengutuki perasaannya yang tak menentu. Dia hanya pemuda biasa, tapi kenapa aku begitu takut kehilangannya? Tapi rasa takut itu pun semakin menjeratnya. Ia membayangkan Joyo dengan segala kelembutannya akan lebih memilih Zainab ataupun Sarah. Mimpi buruk itu seolah menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Umi Jamila pun duduk di atas tempat tidurnya, memeluk dirinya sendiri seolah mencari kehangatan yang hilang. Wajahnya pucat, matanya memandang kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Di luar hujan rintik-rintik mulai turun, menambah kesan kelam pada malam yang penuh kecemasan ini. Pikiran tentang Joyo yang bersama Zainab atau Sarah membuat dadanya terasa sesak. Bagaimana jika dia lebih memilih mereka? Bagaimana jika Joyo meninggalkanku untuk mereka? Ia merasakan ketakutan yang amat sangat. Takut kehilangan perasaan yang telah lama ia simpan di dalam hatinya. Perasaan yang sebenarnya tidak pantas ia miliki sebagai istri dari Aba Abdul. Bayangan-bayangan itu pun terus menghantuinya, membuat Umi Jamila sulit bernafas. Tangannya pun bergemetar saat ia mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Namun sia-sia, rasa khawatir, cemburu, dan ketakutan bercampur menjadi satu, menimbulkan gelombang emosi yang tak terkendali. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menghentikan ini semua? Gumamnya di dalam kegelapan. Suara gemuruh hujan di luar hanya memperparah suasana hatinya yang sudah kacau. Malam itu terasa sangat panjang bagi Umi Jamila. Ia pun terbaring dengan mata terbuka, merasakan beratnya beban di hatinya. Rasa cemburu yang membara dan ketakutan yang tak terkendali membuatnya terperangkap dalam dilema yang tak berujung. Di dalam kamar itu ia sendirian, terperangkap dalam pergolakan emosinya, berjuang melawan perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Saat Umi Jamila akhirnya mulai terlelap, pikirannya yang telah menyerah pada keinginan tubuhnya untuk beristirahat. Namun kedamaian ini tak berlangsung lama. Tiba-tiba suara guntur yang keras dan panjang menggelegar, mengguncang seluruh rumah. Umi Jamila pun terbangun dengan nafas terenganga, jantungnya juga bergebar dengan kencang. Di tengah ketakutannya, bayangan kemesraan Nyonya dengan Joyo kembali membanjiri pikirannya. Ia teringat bagaimana Nyonya Tina menatap Joyo dengan penuh godaan, bagaimana suaranya yang lembut berbisik, rayuannya yang begitu manis, hampir membuat Joyo terpesona. Umi Jamila pun menggigit bibirnya, menahan rasa cemburu yang kembali membakar hatinya. Apa yang dia pikirkan? Nyonya Tina, wanita itu. Umi Jamila pun bergumam dengan suara rendah, hampir seperti rintihan.
Ia merasa terancam tidak hanya oleh Nyonya Tina tetapi juga oleh perasaannya sendiri yang semakin sulit dikendalikan. Guntur pun kembali menggelegar, kali ini lebih dekat, seakan-akan memaksa Umi Jamila untuk menghadapi kebenaran yang selama ini berusaha ia hindari. Matanya memandang liar ke sekeliling kamar, mencoba mencari sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya yang kacau. Tapi bayangan Joyo dan Nyonya Tina terus muncul di kepalanya, seolah-olah sedang bermain di depan matanya. Joyo, dia milikku, bukan milik wanita manapun, desis Umi Jamila. Rasa cemburu pun semakin menguasainya. Pikiran bahwa Joyo bisa tertarik pada Nyonya Tina atau bahkan pada Zainab dan Sarah membuatnya dia tak bisa tenang. Ia pun merasa terjebak dalam lingkaran setan perasaannya sendiri. Bayangan Nyonya Tina dengan senyumannya yang menggoda dan lirikan matanya yang penuh arti membuat darahnya mendidih. Setiap kali memikirkan Nyonya Tina yang merayu Joyo, Umi Jamila pun merasa seperti ada duri yang menusuk jantungnya. Guntur terakhir menghentak dengan kekuatan yang luar biasa, hampir seolah alam semesta ikut menertawakan kegelisahan hatinya. Umi Jamila pun menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berusaha mengusir bayangan-bayangan itu. Tapi semakin ia mencoba, semakin kuat bayangan tersebut menghantuinya. Dengan mata yang kembali terbuka lebar dan penuh amarah, Umi Jamila pun bertekad bahwa ia tidak akan membiarkan Nyonya Tina atau siapapun merebut Joyo darinya. Cinta yang terlarang ini, perasaan yang ia tahu seharusnya tidak ada, kini telah berubah menjadi obsesi yang mengendalikan setiap pikirannya. Malam itu Umi Jamila pun tidak bisa lagi memejamkan mata. Ia terjaga, penuh dengan cemburu yang membara dan amarah yang tak terbendung. Sementara Guntur pun terus menggelegar, seolah menggema kegelisahan yang bergolak di dalam hatinya. Pak Aba Abdul pulang ke rumah menjelang malam dengan wajah yang berseri-seri. Setelah menunaikan tugasnya di rumah Tuan Abbas, ia pun kembali dengan membawa sebuah amplop tebal di tangannya. Setibanya di rumah, ia pun langsung mencari Umi Jamila yang tengah berada di dapur. Dengan senyum lebar, ia pun menyerahkan amplop itu kepada Umi Jamila. Ini Jamila, amplop dari Tuan Abbas dan juga Nyonya Tina. Mereka menitipkan ini sebagai tanda terima kasih, ucap Aba Abdul dengan suara lembut sambil memeluk istrinya. Namun saat mendekatkan bibirnya ke telinga Umi Jamila, ia berbisik mesra. Nyonya Tina juga titip salam buat Joyo. Kalimat itu seketika menyulut api cemburu di hati Umi Jamila. Wajah yang tadinya biasa saja langsung berubah tegang. Ia pun menatap amplop itu dengan penuh kemarahan. Lalu tanpa pikir panjang, dilemparkannya amplop tersebut ke lantai dengan kasar. Untuk apa kita terima ini? Lagi pula, isinya juga pasti sedikit. Gemam Umi Jamila, suaranya bergetar penuh amarah. Aba Abdul pun terkejut melihat reaksi istrinya yang tidak biasanya seperti ini. Apa yang kau katakan, Jamila? Ini tanda terima kasih dari mereka. Mengapa kau marah? Tanyanya mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun Umi Jamila pun tidak bisa menahan perasaannya lagi. Amarah dan cemburu yang telah menumpuk sejak malam sebelumnya kini telah memuncak. Aku tak peduli dengan amplop itu. Yang aku pedulikan adalah bagaimana Nyonya Tina berani-beraninya menitip salam pada Joyo. Apa maksudnya itu? Aba Abdul pun mengernyitkan dahi, bingung dengan kecemburuan yang tiba-tiba ini. Ia pun mencoba meredakan ketegangan. Jamilah, jangan berprasangka buruk dulu. Mungkin hanya salam biasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun kata-kata itu hanya membuat Umi Jamila semakin tersulut. Salam biasa? Apa kau tidak lihat bagaimana Nyonya Tina memperhatikan Joyo? Apa kau pikir aku buta? Suasana di rumah itu semakin tegang. Aba Abdul pun berusaha menenangkan Umi Jamila, tapi api cemburu yang berkobar di hatinya sulit dipadamkan. Amplop pun yang dilemparkan ke lantai tetap tergeletak di sana, menjadi simbol dari perasaan cemburu dan kemarahan yang terus membakar hati Umi Jamila. Setelah amarah Umi Jamila mereda, suasana di rumah perlahan mulai tenang. Aba Abdul pun dengan penuh kesabaran mengumpulkan kembali isi amplop yang berserakan di lantai. Ternyata uang berwarna merah yang berserakan adalah bagian dari hadiah dari Tuan Abbas dan juga Nyonya Tina. Dengan hati-hati Aba Abdul pun menyusun uang tersebut kembali ke dalam amplop. Ia kemudian menatap istrinya yang masih duduk dengan ekspresi cemas dan marah, namun tampaknya sedikit lebih tenang. Jamilah, aku mohon, mari kita simpan perasaan ini dan istirahatlah.
ajak Abah Abdul lembut sambil menyodorkan amplop yang sudah dibereskan. Kita semua butuh tidur. Jangan biarkan kemarahan mengganggu kesehatanmu. Umi Jamila pun menatap amplop yang diserahkan suaminya. Lalu dia pun menghela nafas dengan panjang. Baiklah, aku hanya merasa cemas dan tertekan, ujarnya dengan suara lemah, merasakan betapa penatnya malam itu. Abah Abdul pun mengangguk penuh pengertian. Ia kemudian menggandeng tangan Umi Jamila dan mengajaknya menuju kamar untuk tidur bersama. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Mari kita istirahat dan melupakan semua kekhawatiran sejenak. Mereka berdua pun masuk ke kamar tidur, di mana Abah Abdul menghidupkan lampu lembut di samping tempat tidur. Setelah menata amplop yang berisi uang di meja samping, Abah Abdul pun memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Aku mencintaimu Jamilah. Semua ini akan berlalu. Yang terpenting adalah kita bersama dan saling mendukung. Umi Jamila pun tersentuh oleh kata-kata suaminya dan membalas pelukan tersebut. Aku juga mencintaimu Abdul. Maafkan aku atas kemarahanku tadi malam. Dengan suasana yang lebih tenang, Abah Abdul dan Umi Jamila pun berbaring di tempat tidur. Mereka saling berbicara lembut dan mencoba meredakan ketegangan yang masih tersisa. Ketenangan mulai menyelimuti kamar, dan perlahan-lahan mereka pun terlelap dalam pelukan satu sama lain, meninggalkan segala kekhawatiran dan kemarahan di belakang mereka. Saat Abah Abdul dan Umi Jamila berbaring di tempat tidur, suasana kamar tidur yang tenang tiba-tiba terganggu oleh percakapan yang tak terduga. Abah Abdul memeluk istrinya dengan lembut, berusaha untuk memberikan ketenangan setelah malam yang penuh ketegangan. Umi Jamilah, kata Abah Abdul dengan lembut. Besok Joyo akan datang ke rumah Nyonya Tina dan juga Tuan Abbas. Tuan Abbas akan keluar kota selama seminggu, dan Joyo disuruh untuk menjaga Nyonya Tina selama ketidakhadirannya. Umi Jamila yang tadinya mulai merasa nyaman, tiba-tiba menegang. Apa? Joyo akan tinggal bersama Nyonya Tina? Tanyanya dengan nada marah dan cemburu. Abah Abdul pun mengangguk. Iya, itu perintah dari Tuan Abbas. Aku sudah menyetujui hal ini. Aku rasa Joyo bisa membantu menjaga rumah selama Tuan Abbas pergi. Seketika kemarahan Umi Jamila pun meledak. Kau tidak mengerti Abdul. Nyonya Tina itu penuh dengan rayuan, dan kau tahu betul bagaimana dia berperilaku dengan Joyo. Ini tidak adil. Kenapa harus Joyo yang dipilih? Abah Abdul pun mencoba menenangkan istrinya. Jamilah, tenangkan dirimu dulu. Ini hanya tugas sementara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun kemarahan Umi Jamila sudah mencapai puncaknya. Tugas sementara? Kau bahkan tidak mengerti betapa cemburunya aku. Joyo selalu ada dalam pikiranku. Dan sekarang dia harus tinggal bersama Nyonya Tina. Ini sangat tidak adil. Dengan emosi yang membara, Umi Jamila pun mulai merobek bantal dan menggujang selimut. Aku tidak mau tidur malam ini. Aku tidak bisa tenang jika Joyo harus berada di bawah satu atap dengan wanita itu. Abah Abdul pun merasa putus asa, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa melihat kemarahan istrinya. Jamilah, aku minta maaf jika ini membuatmu marah. Aku hanya menjalankan tugasku. Dengan itu Abah Abdul pun berusaha untuk menenangkan Umi Jamila, tetapi semua usahanya sia-sia. Umi Jamila terus-menerus merungut dan berteriak. Akhirnya mereka pun mengabaikan segala bentuk romantis yang sebelumnya ada. Abah Abdul pun terpaksa harus tidur terpisah dari istrinya malam itu, menghadapi suasana yang penuh ketegangan dan kemarahan yang meluap-luap. Pagi itu, setelah sarapan yang sederhana namun hangat, Abah Abdul dan Umi Jamila pun memutuskan untuk pergi ke pasar. Mereka merasa penting untuk memanfaatkan uang pemberian Tuan Abbas dengan bijaksana, terutama karena mereka akan mengadakan acara makan malam istimewa bersama Siti Zainab dan juga Sarah. Di pasar yang ramai, suasana pagi dipenuhi oleh kegembiraan dan aktivitas. Umi Jamila meskipun masih sedikit cemberut karena kemarin malam terlihat antusias saat memilih kalung dan gelang emas dari pedagang perhiasan. Kita harus membeli yang terbaik untuk Zainab dan Sarah, katanya dengan semangat. Abah Abdul pun mengangguk setuju.
Tuan Abbas telah memberi kita banyak. Jadi, mari kita manfaatkan dengan baik. Ini juga bisa menjadi hadiah istimewa untuk mereka. Mereka pun memilih berbagi perhiasan dengan cermat, memastikan bahwa setiap item mencerminkan kemewahan dan kualitas. Setelah selesai memilih perhiasan, mereka pun melanjutkan perjalanan ke stand sayuran dan daging. Umi Jamila pun memilih sayuran segar dan daging berkualitas tinggi, berbincang dengan pedagang sambil menawar harga. Kita akan membuat hidangan spesial untuk mereka. Sayurannya harus segar dan dagingnya harus empuk. Abah Abdul pun membantu mengangkut barang-barang dan menyiapkan pembayarannya. Dengan hasil belanja yang memuaskan, mereka pun kembali ke rumah dengan penuh semangat. Sesampainya di rumah, Umi Jamila pun mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk hidangan malam nanti. Sementara Abah Abdul menyusun perhiasan yang baru dibeli di tempat yang aman. Meskipun suasana hati Umi Jamila belum sepenuhnya pulih dari kemarahan kemarin, ia mencoba untuk fokus pada persiapan acara yang akan datang. Abah Abdul pun merangkul Umi Jamila, berusaha memberikan dukungan emosional sambil menyiapkan rumah untuk kedatangan Zainab dan Sarah. Mereka pun bekerja bersama dengan tujuan yang sama, memastikan bahwa acara malam itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Singkat cerita, hari itu matahari bersinar cerah di desa. Nyonya Tina dengan tampilan glamornya datang ke rumah Abah Abdul bersama Siti Zainab dan Sarah. Nyonya Tina pun tampak penuh semangat dan antusias dengan niat untuk menjemput Joyo yang tinggal di desa sebelah. Setibanya di rumah Abah Abdul, Nyonya Tina pun disambut hangat oleh kedua orang tua Joyo. Pak Sunjaya dan Bu Asih pun meskipun merasa sedikit terkejut dengan kunjungan mendadak, tetapi menyambut Nyonya Tina dengan keramahan khas mereka. "Selamat datang Nyonya Tina," ucap Ibu Asih dengan senyuman. "Silakan masuk. Kami sudah menyiapkan teh dan makanan ringan." Nyonya Tina pun tersenyum lebar, meresponnya dengan sopan. "Terima kasih banyak. Saya datang untuk menjemput Joyo. Kami akan pergi ke rumah saya karena Tuan Abbas akan keluar kota selama seminggu. Dan Joyo diminta untuk menjaga rumah selama itu." Pak Sunjaya dan Ibu Asih pun mempersilahkan Nyonya Tina, Zainab dan Sarah untuk duduk di ruang tamu. Nyonya Tina pun menjelaskan tujuan kedatangannya dengan jelas, menjelaskan bahwa Tuan Abbas memerlukan Joyo untuk menjaga rumahnya selama masa ketidakhadiran. "Kami sangat menghargai bantuan Joyo. Tuan Abbas telah banyak berbuat baik kepada kami. Jadi kami ingin memastikan semuanya berjalan lancar di rumah kami selama beliau pergi," kata Nyonya Tina. Ibu Asih pun mengangguk, tampak sedikit khawatir namun tetap sopan. "Joyo adalah anak yang sangat baik, Bu. Kami akan memberitahukannya untuk bersiap-siap. Kami harap semuanya berjalan dengan baik di rumah Nyonya Tina." Setelah percakapan tersebut, Joyo pun muncul dari dalam rumah. Dia pun siap untuk pergi bersama Nyonya Tina. Ia lalu berpamitan kepada orang tuanya dengan penuh rasa hormat. "Mohon doa restu, Bu. Pak, saya akan membantu menjaga rumah Nyonya Tina selama seminggu ke depan." Pak Sunjaya dan Ibu Asih pun memberikan restu dan doa terbaik untuk Joyo. "Hati-hati di jalan dan semoga semuanya berjalan lancar." Joyo pun kemudian berangkat bersama Nyonya Tina, Siti Zainab dan Sarah menuju rumah Nyonya Tina. Suasana perjalanan penuh dengan rasa antusias dan sedikit ketegangan, terutama bagi Joyo yang tidak tahu apa yang terjadi di rumah baru ini. Sesampainya di rumah Nyonya Tina, Joyo pun disambut dengan hangat. Nyonya Tina pun dengan senyumnya yang menawan menunjukkan rumahnya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesediaan Joyo untuk membantu menjaga rumah selama ketidakhadiran Tuan Abbas. Hari itu setelah Nyonya Tina, Zainab dan Sarah serta Joyo pergi menuju rumah Joyo, suasana di rumah Abah Abdul menjadi semakin tegang. Umi Jamila yang kini berada di rumah sendirian merasa hatinya semakin panas dengan gejolak cemburu yang tak tertahan. Dengan wajah merah membara dan nafsu amarah yang meluap, Umi Jamila pun mulai melampiaskan kemarahannya. Dia merobek-robek segala sesuatu yang bisa dijangkaunya, mulai dari kain hingga pot-pot hiasan yang ada di ruang tamu. Kata-kata kasar dan umpatan keluar dari mulutnya tanpa henti. "Brengsek, Nyonya Tina itu memang berani sekali. Bagaimana mungkin dia begitu berani membawa Joyo pergi? Seolah dia punya hak atas dia," teriak Umi Jamila.
Suaranya pun memekakan telinga. Zainab dan Sarah juga mereka ikut-ikutan saja. Semua ini hanya untuk menyingkirkan Joyo dari sini. Abah Abdul pun yang baru pulang dari pasar dan membawa berbagai barang, termasuk makanan untuk persiapan hari-hari mendatang, terkejut melihat keadaan rumah. Umi Jamila pun terus-menerus berteriak dan merusak barang-barang di dapur. Dengan terpaksa, Abah Abdul pun mengatur barang-barang dan makanan yang telah dibeli, sambil mencoba menenangkan Umi Jamila. Namun Umi Jamila tidak memberikan ruang untuk tenang. Ketika melihat Abah Abdul membawakan berbagai makanan dan piring-piring, dia pun semakin marah. Jangan hanya berdiri di situ. Ambil semua makanan itu, bawa ke meja, dan habiskan semuanya. Jangan biarkan satupun sisa makanan, perintah Umi Jamila dengan nada penuh kemarahan. Biar tahu rasa, sekalian dengan piring dan sendoknya. Kalau mau, makan semua itu. Abah Abdul pun dengan penuh kesabaran dan kebingungan mengikuti perintah Umi Jamila. Dia meletakkan makanan di meja makan dan dengan enggan dia pun mulai menghabiskan semuanya, termasuk piring dan sendok yang diambil Umi Jamila dari dapur. Tindakan tersebut meski tidak lazim merupakan salah satu cara Umi Jamila untuk melampiaskan kemarahannya dan menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Di tengah amukan yang tak kunjung reda, Abah Abdul pun hanya bisa berharap agar Umi Jamila segera tenang dan bahwa perasaan cemburu dan marahnya bisa mereda seiring berjalannya waktu. Kemarahan Umi Jamila semakin membara seiring berjalannya waktu. Dia merasa hatinya terbakar oleh cemburu yang tak tertahan, dan Abah Abdul pun menjadi sasaran utama dari kemarahannya. Dengan mata yang merah dan nafas yang tersengal-sengal, Umi Jamila pun merengsak menuju kamar tidur mereka. Suaranya membelah keheningan malam dengan teriakan yang penuh kemarahan. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya terhadap situasi yang menurutnya semakin tidak adil. Bagaimana bisa kamu tega melakukan ini padaku, Abdul? Teriak Umi Jamila. Suaranya penuh kebencian dan juga kesedihan. Jadi, ini semua tentang Joyo. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana perasaanku? Bagaimana bisa kamu membiarkan Nyatina dan gadis-gadis itu pergi ke rumah Joyo, sementara aku di sini merasa dihina dan disingkirkan? Abah Abdul pun yang sudah sangat lelah dan bingung mencoba meredakan keadaan. Dia pun berdiri di tengah kamar. Wajahnya tampak lelah dan frustasi. Jamilah, tenangkan dirimu. Semua ini bukan seperti yang kamu kira. Aku hanya coba melakukan yang terbaik untuk semua orang. Namun perkataan Abah Abdul hanya semakin memicu kemarahan Umi Jamila. Dia pun melompat dari tempat tidurnya menghampiri suaminya dengan langkah keras dan gerakan penuh kemarahan. Tangannya pun meraih bantal dan selimut, melemparkan barang-barang tersebut dengan kasar. Tidak, Abdul. Kamu tidak mengerti. Aku telah memberi segalanya untuk keluarga ini, dan sekarang kamu malah mendukung Joyo, Nyonya Tina dan juga para gadis itu. Dalam amukannya, Umi Jamila pun mulai merusak barang-barang di kamar, melemparkan vas bunga dan mengoyakkan tirai dengan penuh tenaga. Kemarahannya pun tidak bisa dikendalikan dan Abah Abdul hanya bisa melihat dengan penuh kesedihan dan juga kekesalan saat istrinya yang dulu lembut dan penyayang berubah menjadi sosok yang penuh amarah. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Tanya Umi Jamila dengan nada tajam. Mengapa kamu tidak peduli pada perasaanku? Kenapa kamu terus-menerus memperlakukan Joyo dan Nyonya Tina dengan cara yang istimewa? Sementara aku hanya bisa menatap dari jauh. Abah Abdul pun mencoba mendekati Umi Jamila dengan lembut, berusaha menenangkannya. Jamila, aku minta maaf jika ada yang membuatmu merasa tidak dihargai. Aku hanya ingin semuanya berjalan dengan baik. Aku berjanji akan memperbaiki segala sesuatunya. Namun kata-kata tersebut tampaknya tidak memadai untuk meredakan kemarahan Umi Jamila. Dia pun terus melampiaskan kemarahannya dengan penuh emosi, hingga akhirnya kelelahan dan air mata menjadi penutup dari amukan yang penuh tragedi itu. Abah Abdul pun berdiri di samping, mencoba untuk memberikan ketenangan dan dukungan. Tetapi kemarahan Umi Jamila masih menyisakan rasa sakit dan ketegangan di dalam rumah mereka. Pada keesokan harinya, suasana rumah Abah Abdul masih terasa tegang setelah amukan malam sebelumnya. Nyonya Tina pun datang dengan mobil mewahnya untuk mengantar Zainab dan Sarah pulang ke rumah Abah Abdul.
Nyonya Tina pun tiba di depan rumah Abah Abdul dengan senyum ramah. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan keinginan untuk segera bertemu dengan Joyo kembali. Dia pun turun dari mobil dan menghampiri Zainab dan Sarah dengan penuh perhatian. "Zainab, Sarah, terima kasih atas waktu yang menyenangkan di rumah Joyo. Aku sangat menghargai keramahan kalian," sapanya dengan lembut. Zainab dan Sarah pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tampak bahagia setelah kunjungan mereka ke rumah Joyo. Mereka pun berbincang sebentar dengan Nyonya Tina, lalu mengucapkan selamat tinggal sebelum masuk ke dalam rumah. Sementara Zainab dan Sarah menuju ke dalam rumah Abah Abdul. Nyonya Tina berdiri di luar mobilnya, matanya menatap dengan penuh harapan dan kerinduan ke arah rumah Joyo. Dia pun menghela nafas panjang dan merasa hatinya berdebar-debar hanya memikirkan kemungkinan bertemu Joyo lagi. Dengan cepat Nyonya Tina pun mengucapkan salam perpisahan kepada Zainab dan Sarah. Kemudian dia pun melangkah ke dalam mobilnya. Dia tidak sabar untuk segera kembali ke rumahnya, di mana Joyo masih menjadi pusat perhatian dan juga harapannya. Dalam perjalanan pulang, Nyonya Tina pun merencanakan segala cara untuk bisa lebih dekat dengan Joyo. Hatinya lah yang mendikte segala langkahnya, dan setiap detik yang dihabiskan tanpa Joyo terasa seperti kekosongan yang tidak bisa diisi oleh yang lainnya. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.